sukses sih. Wong cerita sukses sih wong seneng taung gedeng. Ya coba jero-jero kok aku. Wis kaya ngono, iki kan nggo pembanding. Kalau terang lagi masalah paham-paham semacam-macam. Mau kan Allah dawuh kula ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Dados sing ngerti barang gaib apa sing terjadi sesuk niku hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi firqah besar di dunia. Sampai mereka menafikan bahwa Nabi juga tidak tahu perilaku kita sekarang. Sehingga mereka mengingkari semua hadis tentang sholawat yang bahwa setiap sholawat itu dipertontonkan di Nabi, kemudian Nabi menjawab sholawat setiap umatnya. Ya setiap apa? Nah itu bohong besar. Allah itu ngendikan hanya begini, yang tahu barang gaib itu hanya Allah. Oke, kita sepakat yang tahu barang gaib hanya Allah. Mestinya ditambah dan yang dingertikan Allah, dan yang cuma yang dingertikan Allah itu ngertinya karena lagi-lagi karena diberitahu. Dan itu ada ayatnya juga, ayat ini sorry jelas. Allah mensifati dirinya itu alimul ghaib, ini di surat Jin. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasulin. Illa man irtadha mir rasulin. Allah itu zat yang tahu alam ghaib, dan alam ghaib yang dimengerti Allah itu tidak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain kecuali Rasul yang diberi ridho. Jadi artinya apa? Ada beberapa barang gaib yang Nabi dingertikan. Paham ini maksudnya? Tapi ya tetap dia, karena posisinya Nabi itu di. Saya beri sekian contoh, misalnya begini. Waraqah bin Naufal itu orang Nasrani, tapi dia penginjil yang sejati. Dia tahu bahwa Nabi akhir zaman mau lahir di angkatan dia. Ya akhirnya ketika Nabi sowan setelah mendapat wahyu, kata Waraqah kan, kamu itu Nabi benar dan Anda dapat wahyu kayak Musa. Saya sudah tua. Andai kan saya masih muda, saya akan membela kamu saat kamu diusir oleh kaum Anda. Terus kata Nabi Muhammad, masa saya diusir? Terus kata Waraqah, orang seperti kamu pasti ngalami diusir. Itu 1 hari setelah Nabi Muhammad jadi Nabi. Kemudian beliau diusir setelah 13 tahun jadi Nabi. Gitu, misalnya jadi Nabi umur 40 tahun, diusirnya kan tahun 53, Nabi umur berapa? Itu kan barang gaib, tapi tercatat dalam aturan-aturan kriteria Nabi agar Nabi ya sudah alami diusir. Nah itu ya barang gaib, tapi orang bisa tahu karena dingerti. Sekarang di Masjid Biru, Masjid Khodro di Turki, itu ada di kubahnya, di menaranya itu ada tulisan lataf tahunnal Konstantinia waratun fikunna kunullah fi sabilillah. Itu Imam Bukhari meriwayatkan itu tahun 200 Hijriah. Saya ulang lagi, 200 Hijriah. Dan itu hadis ditulis dibaca ulama seluruh dunia. Zaman itu Konstantinopel masih dalam kekuasaan Romawi. Konstantinopel Turki ini. Konstantinopel yang terkenal tentang Turki. Setelah 600 tahun dari hadis itu diriwayatkan, Konstantinopel ditaklukkan oleh Pangeran Al-Fatih. Jadilah negara Islam. Makanya masjid ini jadi masjid apa? Al-Fatih. Tapi Nabi berani ngendikan itu, taunya karena dingerti. Paham ya? Makanya maksudnya kecuali yang diberi ngerti Allah. Jadi keliru kalau ada orang ono wali kiai kok ngerti barang gaib, semua barang gaib mau apa itu benar, tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi ngerti. Maka ono istisnaen wae alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib dan tidak akan mengertikan kecuali sama orang yang dikasih. Di antaranya tentu Rasulullah. Jika Rasulullah bisa menghentikan sayati alam nasi zamanun, nanti di akhir zaman ada perilaku begini. Coba sekarang lihat, saya itu hafal sekian teks tentang Syam. Nabi ketika menghentikan akhir zaman apa? Sayati ini, terus di antaranya apa? Wayat surul harut, dan nanti banyak pembunuhan. Gimana ya Rasulullah? Fa'asyara ila Syam. Nabi menunjuk apa? Syam. Orang tahu semua, sekarang pembantaian terbanyak di Syria. Syria itu Syam. Israel Palestina juga
Zaman itu Nabi itu kan bertanya, awal harus kasrotul harus di mana ya Rasulullah? Pasal Ilasya. Itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun berapa? Tahun 200 Hijriah. Sekarang kejadiannya sekian ratus tahun setelah dawuh Nabi. Itu ya barang gaib, Nabi besok. Itu makanya istilahnya yang tahu barang gaib siapa? Hanya Allah. Tapi kamu jangan berhenti di situ. Hanya Allah dan yang dimengerti. Paham ya? Jadi sama terus jangan menolak. Quran ini jelas semua barang gaib Allah. Nabi lah Allah. Wah itu kebablasan sampai. Karena Nabi raro barang gaib raro swarga neraka ora ketok. Sesuai bantah Nabi pisan. Nah, surga itu biru gini. Kok tahu ya Rasulullah kan barang gaib? Yang tahu kan hanya Allah. Ya gendeng bareng lah sebenarnya. Karena pentingnya ngaji seperti itu. Ya, jadi illa manir tato berrasul. Kecuali orang yang diberi ridha Allah termasuk. Tidak hanya Rasul itu tadi atau yang diberi ngerti Allah kayak tadi Waraqah bin Naufal, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu orangnya terpelajar, dia orang Nasrani itu kan, putranya pendeta, pinternya rawaruan. Umurnya 120 tahun. Dia itu ngaji ke pendeta beberapa kali. Setiap ngaji dia omongi, wis ora ngaji mbek aku, ngaji mbek sumbere, sapa nabi akhir zaman. Sampai 4 pendeta, lala pendetanya bener. Ditenane adiknya nabi ku piye? Ya nabi ku lucu, alamatnya ku lucu. Di beliau itu layak balu sedekah tapi layak balu hadiah. Tidak nerima sedekah tapi nerima hadiah. Padahal barangnya sama. Sampai Salman Al-Farisi itu menjadi buruh di Medina. Padahal dia orang Persia, orang Iran. Pas jadi buruh dapat upah, dibelikan sesuatu itu datang ke Rasulullah. Zaman itu dia belum Muslim. Ya Rasulullah, saya ini orang asing, ingin memberi sedekah sama engkau. Jawab Nabi, saya tidak terima sedekah. Terus nyuruh sahabat, cung-cung pangan, aku orang mangan sedekah. Sama Al-Farisi bilang, hadhihi wahidah, ini satu alamat. Setelah seminggu dia kerja lagi dapat uang. Ya sama, uangnya sama. Orangnya ya sama, sama Al-Farisi. Yang diberi ya sama, Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya punya uang. Ingin saya kasih hadiah ke kamu. Nabi diterima. Iya, saya terima hadiah. Diterima. Padahal barangnya ya produk. Hanya dibahasakan sedekah sama hadiah. Itu menunjukkan bahwa dalam nubuwah itu ada sandi. Sama-sama posisinya dikasih, tapi dibahasakan sedekah Nabi menolak. Dibahasakan sedekah hadiah Nabi menerima. Itu ya barang Salman tahu itu jauh sebelum kenal Nabi, tapi dia tahu bahwa di antara definisi Nabi atau alamat Nabi seperti itu, dan nanti ditemukan ya persis seperti sifat yang dikenali lewat kitab-kitab rujukannya itu. Nah itu boleh karena